Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas materi psikologi Islam bab 1 sampai bab 6 yang sudah dipelajari untuk tugas tengah semester. Materi ini penting karena membantu kita memahami manusia, jiwa, dan kepribadian dalam perspektif Islam, bukan hanya dari sisi ilmiah tapi juga dari sisi spiritual. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, konsep manusia dalam perspektif Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Keistimewaan utama manusia adalah akal, yang memungkinkan manusia berpikir, memahami, dan membedakan baik dan buruk. Para ahli memberikan berbagai definisi manusia. Yang pertama sebagai animal rasional, makhluk berpikir dan makhluk sosial, hidup bermasyarakat, kemudian makhluk ekonomi memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam Islam, manusia tidak hanya dilihat dari sisi itu saja. Manusia memiliki 4 hubungan penting, yaitu hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Allah. Selain itu, manusia memiliki 2 peran utama, yaitu sebagai hamba Allah, Abdullah, beribadah kepada Allah, dan sebagai khalifah di bumi, memimpin dan menjaga bumi. Manusia juga memiliki potensi, yaitu ada akal sebagai alat untuk berpikir, hati sebagai pusat keimanan, dan nafsu atau dorongan keinginan. Jika akal dan hati mengontrol nafsu, manusia akan menjadi lebih baik. Namun, jika nafsu menguasai, manusia bisa melakukan keburukan. Oke, masuk ke bab yang kedua, pengertian psikologi Islam. Psikologi berasal dari psycho, jiwa, dan logos, ilmu, artinya ilmu tentang jiwa. Sedangkan psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan kejiwaan manusia berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tujuan psikologi Islam, yang pertama, membentuk manusia yang lebih baik. Yang kedua, menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada pula objek kajiannya. Ada 2. Yang pertama, manusia sebagai objek material. Dan yang kedua, perilaku manusia sebagai objek formal. Yang membedakan dengan psikologi umum adalah psikologi Islam tidak netral nilai, tapi mengandung nilai moral dan agama. Bab 3. Psikologi Barat dan Psikologi Islam. Persamaan psikologi Barat dan psikologi Islam adalah sama-sama melajari manusia dan sama-sama menggunakan metode ilmiah, tapi juga memiliki perbedaan. Psikologi Barat fokus pada fisik, mental, sosial, dan tidak membahas aspek spiritual. Bersifat antroposentris, manusia sebagai pusat. Kemudian psikologi Islam mencangkup fisik, psikis, sosial, spiritual. Bersifat teosentris, Allah sebagai pusat. Selain itu, psikologi Barat kadang menggunakan hewan sebagai objek penelitian, sementara psikologi Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia yang tidak bisa disamakan dengan hewan. Bab keempat, metode psikologi Islam. Metode adalah cara untuk memahami manusia. Dalam psikologi Islam ada beberapa metode. Yang pertama, metode keyakinan berdasarkan wahyu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, rasional menggunakan akal tapi tetap terbatas. Yang ketiga, otoritas berdasarkan pada ulama atau ahli. Dan yang keempat, metode ilmiah, observasi, eksperimen, ataupun wawancara. Kesimpulannya, psikologi Islam menggabungkan iman, akal, dan ilmu. Bab kelima, jiwa nafs dalam Islam. Dalam Islam, jiwa disebut nafs. Jiwa punya beberapa tingkatan. Yang pertama, nafs amarah, cenderung pada keburukan. Yang kedua, nafs lawamah, suka menyesali kesalahan. Yang ketiga, nafs mutmainah, jiwa yang tenang dan dekat dengan Allah. Fungsi jiwa, yang pertama, mengatur perilaku manusia. Yang kedua, menentukan baik atau buruknya tindakan. Cara menjaga jiwa, yaitu dengan berzikir, beribadah, dan mengendalikan nafsu serta berpikir positif. Jika jiwa sehat, kita akan merasa hidup yang tenang. Tapi jika jiwa yang rusak, hidup akan menjadi gelisah. Bab ke-6, kepribadian dan fitrah. Kepribadian dalam Islam dikenal sebagai asyak yusyah, yaitu keseluruhan diri manusia yang mencakup aspek lahir dan batin. Islam memandang kepribadian sebagai perpaduan antara hati atau kalbu, akal, dan nafs yang saling berinteraksi dalam membentuk sikap dan perilaku.
Dalam Islam, kepribadian dipengaruhi oleh iman, kebiasaan, dan lingkungan. Selain itu, ada pula konsep fitrah. Fitrah adalah potensi dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang mengarahkan manusia pada kebenaran, kebaikan, serta pengenalan terhadap Tuhan. Namun, fitrah bisa berubah karena lingkungan yang buruk, kurangnya iman, dan pengaruh kebiasaan. Dengan adanya fitrah, manusia mampu untuk membedakan antara baik dan buruk, serta memiliki dorongan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Kita simpulkan dari bab 1-6, manusia adalah makhluk sempurna dengan akal, hati, dan nafsu. Kemudian psikologi Islam mempelajari manusia dan pendekatan iman dan ilmu. Jiwa manusia harus dijaga agar tetap sehat. Kemudian kepribadian dipengaruhi oleh fitrah dan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah menjadi manusia yang beriman, berakhlak, dan seimbang. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.